wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih. Kita buka majelis kita dengan kirim hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ala Syekh Zainuddin Al-Malibari Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما yufsidul ma'a mimma yukhalituhu minat tahirati wa ma la yufsiduhu. Pasal menerangkan sesuatu yang mencampuri air berupa barang najis, barang suci yang berpengaruh terhadap kesucian air itu dan yang tidak berpengaruh. Jadi terakhir kemarin kita membahas tentang air mustamal. Air mustamal itu air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci yang wajib. Nah, kemudian statusnya namanya mustamal itu yaitu suci tapi tidak mensucikan. Suci maksudnya ya suci, dia tidak mutanajis. Kecuali dengan catatan kemarin itu ketika dia digunakan untuk membasuh najis kemudian airnya yang digunakan untuk membasuh itu berubah dengan sebab najis itu, maka itu yang mutanajis. Ringkasnya intinya air yang sudah mustamal itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nah sekarang ini fasal menerangkan air yang tercampur dengan benda suci. Nah itu ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh terhadap status air itu. Idza ikhtalata bil ma'i syai'un. Ketika ada sesuatu yang bercampur dengan air. Tahirun yang sesuatu itu suci. Walam yataghayyar bihi, dan air tidak berubah dengan pencampuran itu. Likillatihi, karena saking sedikitnya sesuatu yang mencampuri itu. Kan waqa'a fihi qalilu za'faran. Seperti contoh misalnya masuk ke dalam air sedikit za'faran. Tahu za'faran ya? Itu bunga saffron tuh. Nah, sempat kemarin agak rame itu. Bunga saffron tuh kecil bunganya tapi dia banyak digunakan sebagai obat. Nah, kemudian fasfar, kemudian air itu menjadi kuning, qalilan sedikit. Itu biasanya satu botol aqua itu cukup masukin 2 lembar itu aja udah jadi kuning. Menjadi kuning. Jadi contohnya bisa begitu. Contohnya misalkan masuk ke dalam air sedikit za'faran. Kemudian air itu menjadi sedikit kuning. Au qalilu sabunin, atau tercampur kepada air itu sedikit sabun. Fabiyadda qalilan, kemudian air itu menjadi putih sedikit. Air ada sabun masuk, kemudian air itu berubah menjadi agak putih sedikit. Lam yamna' at-taharata bihi, maka perubahan yang sedikit ini tidak mencegah kesucian air tersebut, atau tidak mencegah diperbolehkannya bersuci dengan air tersebut. Jadi masih suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci. Ai fahuwa tahirun mutahhirun, maksudnya air itu tetap suci dan mensucikan. Li baqaihi ala itlaqihi, karena masih dikatakan sebagai air mutlak, belum dikatakan air sabun atau belum dikatakan air za'faran. Ada perubahannya sedikit, tapi sedikit. Nah ini sedikit nih kita kembalikan kepada umumnya orang. Umumnya orang mengatakan, oh ini sedikit nih perubahannya, ada apa-apa.
misalkan ada benda yang suci bercampur ke dalam air, kemudian larut. Nah, kemudian berubah, tapi perubahannya sedikit, maka itu tidak masalah. Wa illam yataghayyar bihi. Kemudian itu yang pertama. Itu yang pertama tadi. Ada benda suci nyampur ke air, kemudian ada perubahan tapi sedikit. Maka hasilnya adalah tidak masalah. Air itu tetap suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, wa illam yataghayyar bihi. Ada benda suci yang nyampur ke air, tetapi air tidak berubah. Sebabnya apa? Limuwafaqatihil ma'a fit ta'mi wal lawni war raihah. Karena benda yang bercampur itu sudah sama dengan air. Maksudnya dia sudah baik dalam rasanya, warna dan baunya sudah kayak air, tapi sebenarnya dia bukan air. Kama iwardin, di sini contohnya itu air mawar. Munqati'ir raihati, yang sudah tidak ada baunya. Yang sudah ada baunya. Ada air mawar. Biasanya dia berbau mawar. Kemudian sudah hilang baunya. Jadi cuma air tok, ya bening seperti air biasa itu. Kemudian nyampur ke air yang biasa. Air mawar ini memang bukan air, ya air mawar. Kemudian nyampur ke air mutlak. Tentu nggak ada perubahan toh, karena memang air mawarnya sudah hilang baunya. Sifat-sifatnya semua cocok dengan air. Tidak ada perbedaan. Wa kalma ilmu musta'mal, atau contohnya ada air musta'mal. Air musta'mal misalnya yang habis digunakan untuk wudu, warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Ya tetap air begitu saja, cuman dia statusnya kan musta'mal. Nah, kemudian kok nyampur ke air yang suci, air yang mutlak. Fafihi wajhan, maka diperinci ada dua wajah, ada dua pendapat. Yang pertama, in kanatil ghalabatu lil ma. Kalau airnya masih dominan, air yang suci tadi, air mutlak itu masih dominan. Ai fil wazni, maksudnya dalam ukuran banyaknya itu lebih dominan air yang mutlak itu. Jazati taharatu bihi, maka masih boleh bersuci dengan air tersebut. Libaqa ismil ma'il mutlaqi alaihi, karena statusnya dia masih air mutlak. Ya, jadi seperti kemarin itu kita bahas, air mustamal kalau jatuh ke ember gimana? Nah, itu kan begitu dah, kasusnya. Air yang nyampur, kemudian air itu suci, tapi dia warna, bau dan rasa itu sudah sama dengan air yang suci itu. Padahal sebenarnya dia mustamal, kan begitu. Maka di sini pendapat yang pertama, kalau air yang mutlak itu masih lebih banyak ukurannya, itu banyaknya masih lebih banyak, maka jazat atau haratu bihi, masih boleh bersuci dengan air itu, gitu. Walaupun air itu cuma segayung, kemudian ketetesan air mustamal yang habis dari wajah kita, tidak masalah, karena air yang dicampur itu dengan air mustamal itu lebih banyak daripada air mustamal yang mencampur itu. Sekarang wa in kanatil ghalabatu lil mukhalid. Kalau air yang mencampuri itu lebih banyak, lebih dominan, lam tajuz, maka tidak boleh bersuci dengan air yang sudah tercampur itu. Li zawalil ismi anhu, karena airnya tentu sudah berubah, namanya sudah berubah, statusnya itu. Jadi air mustamalnya kok lebih banyak daripada air yang digayung itu. Nah, kemudian bercampur, ya tentu ya menang mustamalnya. Berarti statusnya tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Itu perinciannya. Allahu Akbar. Kemudian kita lanjut. Wa in taghayyara ahadu awsafihi. Kalau berubah salah satu sifatnya air, min ta'min aw lainin aw raihah, yaitu salah satu dari dari rasa, warna dan bau.
itu berubah bidzalikal mukhaliti dengan sebab sesuatu yang mencampur itu taghayyuran katsiran dengan perubahan yang banyak, dengan perubahan yang lumayan parah. Bihaitsu yahdutsu lahu bisababi dzalika ismun akhar. Yang mana nanti dengan perubahan itu air itu statusnya jadi berubah. Ya, air statusnya jadi berubah. Namanya kita sudah bukan katakan ini air mutlak, tapi ini apa namanya, air yang sudah berubah, air yang misal contohnya kayak kecampur dengan teh, kemudian perubahannya tuh sangat kelihatan warnanya. Nah, kemudian kita katakan ini sudah bukan air mutlak lagi, ini namanya air teh gitu. Wa yazulu anhu itlaqus milma dan hilang kemutlakan air itu. Ya, saya ulangi lagi, kalau ada sesuatu yang mencampur ke air. Ya, sifatnya air itu kan 3. Bau, rasa, warna. Bau, rasa, warna. Kemudian salah satu dari sifat ini berubah. Misalnya yang mudah, warnanya berubah. Dan perubahannya tuh keras, perubahannya lumayan banyak. Yang mana dengan perubahan itu, air itu sudah tidak kita katakan lagi sebagai air mutlak, bukan air lagi. Nudhirat, maka diperinci. Fa in kana mimma la yumkinu hifdzul ma'i anhu. Kalau sesuatu yang mencampur itu memang tidak bisa dihindari oleh air itu. Kataghayyuri binahwi tuhlabin. Seperti perubahan dengan sebab lumut. Ya, ada air di kolam. Kolam biasanya kolam jeding-jeding di beberapa masjid atau mushola. Kemudian lama tidak dikuras, tumbuhlah lumut. Kemudian saking banyaknya lumut, berubahlah itu air sampai hijau. Sampai hijau. Dan perubahannya parah, maksudnya hijau betul. Tetapi ini kan perubahannya air tidak bisa menghindar dari itu. Itu memang sudah tumbuh di dalam air itu sendiri. Au bima fi maqarrihi, atau perubahannya itu sebab sesuatu yang memang ada di air itu, di tempat air itu menggenang. Wa mamarrihi, atau tempat air itu mengalir, misalkan di sungai belerang atau bagaimana itu. Min nahwitinin, contohnya seperti tanah di sungai itu ya, sungai itu tempat air mengalir. Kemudian di situ ada tanah. Tentu air itu berubah sampai coklat betul. Wa nauratin, ataupun kapur. Au bima yang fasilu min awsakhil arjulil munghamisati fil mayadi wal maghatis, atau seperti lanjut aja. Wakat taghayyuri bitulil mukthi, atau misalkan perubahannya tuh karena saking lamanya air itu menggenang. Au bi awraqin mutanatsiratin, atau seperti perubahannya sebab daun-daun yang rontok. Ada daun-daun yang di sekitar kolam kemudian rontok. Binafsiha, rontok sendiri. Jazat atau taharatu bihi, maka masih boleh bersuci dengan air itu. Ya, kemarin ada yang tanya gimana air yang udah kecampur dengan lumut atau air sungai yang udah coklat waktu banjir begitu gimana? Itu air itu memang berubah dengan benda suci. Tanah suci kan? Tanah suci, lumut itu suci. Kemudian perubahannya tuh lumayan parah. Sampai warnanya berubah hijau atau coklat, atau misalkan bau kayak campur dengan belerang, atau misalkan yang lain-lain yang suci. Tapi memang sesuatu yang mencampuri ke air itu tidak bisa dihindari oleh air itu sendiri. Ya, bisa dihindari oleh air sendiri. Maka perubahan yang seperti ini masih boleh, masih tidak apa-apa, masih tidak berpengaruh kepada kesucian air. Sehingga masih boleh bersuci dengan air tersebut. Li'annahu la yumkinu saudul ma'i amma dzukira, karena tidak mungkin menjaga air dari hal-hal yang disebut tadi. Fa'ufi anhu, maka dia dimakfu,
dimaafkan, tidak masalah. Ya kadang-kadang kita nanti jalan nggak nemu air kecuali dengan ada sungai belerang. Baunya bau belerang ini gimana ini? Tidak masalah karena ini yang mencampur adalah benda suci. Walaupun baunya sudah berubah betul, baunya airnya belerang banget ini. Misal. Nah, kemudian itu adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh air. Memang air itu lewatnya di situ, akhirnya kena belerang, tidak masalah. Atau di kolam-kolam yang sudah berlumut, ya sampai hijau, atau misalkan di sekitar kolam itu ada pohon-pohon, nah kemudian memang rontoklah daun-daun itu ke air itu, ke kolam itu. Lama-lama dengan sebab rontoknya daun itu yang banyak, menjadi kuning atau jadi warna yang berubah, maka itu tidak masalah. Karena memang air tidak bisa dihindari dari hal-hal yang mencampur itu. Nah, kemarin yang kedua sekarang, wa in kana mimma yumkinu hifdzul ma'i anhu. Sekarang kalau misalkan air itu masih bisa dihindar dari hal itu. Air itu suci, apa yang mencampur itu suci, tapi pada umumnya air itu masih terhindar dari perkara itu. Nudhirat, maka diperinci lagi. Fa in kana milhan ma'ian au turaban. Kalau misalkan garam air au turaban atau debu, lam yamna'it taharata bihi, maka tidak mencegah kesucian atau bersuci, diperbolehkan bersuci dengan air itu. Wa in turiha fihi, walaupun dilempar ke dalamnya, walaupun debu ataupun garam air tadi itu dilempar ke dalam air yang masih suci itu. Li'annal milhal ma'i, karena garam itu kan ada dua tuh, ada garam gunung, ada garam air. Garam Himalaya itu kan garam gunung. Nah, kalau garam air itu memang garam-garam yang dihasilkan dari laut itu, diproses kemudian jadi garam. Nah, kalau misalkan garam itu kita lemparkan ke dalam air, gitu, atau misalkan debu lemparkan dalam air. Li'annal milhal ma'i, karena garam yang asal dari air tuh, kana ma'an fil asli, aslinya itu adalah air. Wa turaba, sedangkan kemudian debu, yuwafiqul ma'a fit tahuriyati, itu cocok dengan air, maksudnya sama-sama dengan air dalam hal bisa digunakan untuk bersuci. Fala yadurru taghayyuru bihima, maka tidak masalah pencampuran keduanya, pencampuran debu ataupun garam air tadi itu ke dalam air yang masih suci. Gitu. Jadi sekarang kasusnya adalah umumnya air itu masih aman lah dari debu, misalkan kolamnya kolam bersih. Nah, kemudian kita lemparin debu ke dalam air itu secara sengaja. Nah, kemudian air sampai menjadi coklat. Gimana itu? Itu karena debu ini masih sesuatu yang suci, bahkan bisa digunakan untuk sebagai gantinya air dalam kasus tayamum, maka tidak masalah. Tidak apa-apa karena masih sama dengan sifatnya air, yaitu bisa suci dan mensucikan. Ataupun contoh lain, garam yang asalnya air itu, yang putih itu biasanya, kemudian dimasukkan ke dalam air kolam itu, atau di ember atau di mana saja, kemudian dicampur, bagaimana? Tidak masalah karena asal dari garam itu ya air juga. Asal dari garam itu juga air. Beda dengan gula ya. Kalau gula itu kan asalnya itu dia bukan air. Maksudnya air dari tumbuhan kan, maksudnya dia tumbuhan dari tebu. Tapi kalau garam air itu memang awalnya asalnya kan air laut. Ya air laut gitu. Wa in kana siwa dzalika, tapi kalau bukan selain itu, kalau selain air ataupun tanah atau debu tadi, mithlu za'faron, seperti misalkan za'faron, wa milhin jabali, dan garam gunung, wa waraqi syajarin, ataupun daun pohon-pohonan, tuiha fihi, yang dilemparkan secara sengaja,
awalnya air tuh bersih, tidak ada daun-daun, memang di sekitarnya tidak ada pohon-pohon, kemudian kita secara sengaja masukin daun-daun yang rontok-rontok ke dalam kolam berisi air itu, secara sengaja. Summa tafattata, kemudian daun itu hancur, daun itu lumat, wa ikhtalata, kemudian bercampur dengan air. Mimma yastaghni anhul ma'u, pokoknya hal-hal yang pada umumnya air itu bisa terjaga dari perkara itu. Lam tajusit taharatu bihi, maka bersuci dengan air itu yang sudah bercampur itu tidak boleh. Li'annahu zala anhu itlaqus milma, karena sudah hilang kemutlakan air itu. Maksudnya sudah tidak lagi kita katakan sebagai air mutlak, tidak lagi kita sebutkan cuma air, tapi air yang sudah berubah dengan sebab benda suci tadi yang kita masukkan secara sengaja. Jadi banyak perinciannya ya, banyak perinciannya kalau air itu berubah dengan benda suci. Air itu berubah dengan benda yang suci. Wa ulima mimma taqarrara, sudah diketahui dari yang sudah dijelaskan tadi, annahu la yadurru taghayyuru bil mujawir, bahwa tidak masalah perubahan itu dengan mujawir. Mujawir itu maksudnya apa? Wa huwa ma yatamayyazu fi ra'il ain. Mujawir itu adalah benda-benda yang tidak larut dengan air. Ada nggak larut dengan air. Mithlu 'udin wa duhnin. Contohnya seperti kayu masuk ke dalam air. Nah, itu kan itu tidak larut tuh kayu itu. Nah, atau kemudian misalkan kecampuran batu kerikil masuk ke dalam air, kan kerikilnya bisa terpisah itu dari air. Maksudnya tidak larut dengan air. Itu namanya mujawir. Tapi kalau mukhalid itu adalah benda-benda yang larut dengan air. Allahu Akbar. Jadi kita ulang lagi bahwa kalau air itu berubah dengan benda suci, maka banyak sekali perinciannya. Banyak sekali perinciannya. Yang pertama, kalau perubahannya sedikit bercampur dengan benda suci, kemudian perubahannya sedikit, itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak apa-apa. Selama masih kita katakan secara umum ini masih air yang mutlak, air yang ya pokoknya air begitu saja, tidak berubah namanya. Kemudian kalau misalnya yang mencampuri itu benda yang sama sifatnya dengan air, ya bentuknya air, contohnya kayak air mustamal lah, air mustamal. Nah, maka nanti kita bagaimana menghukuminya, kita nanti lihat ukurannya banyak mana. Kalau masih lebih banyak air yang mutlak tadi itu, maka tidak masalah. Air mustamal nyampur, misalkan sak botol air mustamal. Tapi ternyata air yang mutlak itu seember, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Itu karena masih lebih banyak air mutlaknya, maka tetap statusnya air mutlak. Tapi kalau terbalik, air mustamal lebih banyak, air sebotol, kemudian kecampur air mustamal seember. Misal, walaupun sama-sama tidak ada berubah sama sekali, air bau, rasa, warna nggak ada yang berubah, tetapi banyaknya air mustamal itu lebih dominan, tentu nanti tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah sekarang itu kan kalau perubahannya sedikit tadi, tidak berubah atau perubahannya sedikit. Sekarang kalau perubahannya banyak gimana? Kalau perubahannya lumayan parah, salah satu sifat air, warna, bau ataupun rasanya berubah dan lumayan parah, maka diperinci lagi. Kalau perubahannya itu sebab benda yang tidak bisa dihindari oleh air itu. Contohnya gimana nggak bisa dihindari? Memang air itu tinggal menggenang di kolam, kemudian tumbuh lumut. Atau air itu lewat di sungai yang memang ada kapurnya sehingga berubah jadi putih. Atau ada belerangnya sehingga baunya jadi belerang. Nah, walaupun itu perubahannya parah, tapi karena memang air itu sendiri tidak bisa menghindar dari benda itu, maka tidak masalah. Sungai, waktu banjir tuh kemudian jadi coklat keruh, nah itu tidak masalah.
Itu ketika benda itu memang tidak bisa dihindari oleh air. Nah sekarang kalau perubahannya parah, kemudian yang mencampur ini umumnya air itu masih bisa terhindar. Nah, ya bisa terhindar. Contoh misalkan kayak air di kolam, kemudian di sekitar itu tidak ada pohon-pohon, tidak ada pohon-pohon. Kemudian tiba-tiba kita ngambil lumut dari mana begitu, kita bejek-bejek terus masukin ke dalam kolam. Lama-lama berubah jadi hijau. Nah, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, karena secara sengaja tadi itu, secara sengaja. Atau yang kedua ada beberapa pengecualian kayak tadi, kalau misalkan yang dicampur itu debu atau garam air, garam laut, maka tidak masalah. Yang pertama alasannya karena kalau garam itu awalnya itu asli air laut, nah, sedangkan air laut itu suci. Kemudian yang kedua, kalau debu itu walaupun sengaja kita masukkan debu itu, ya, tapi karena debu itu adalah benda suci yang bahkan bisa menjadi alternatif pengganti air dalam tayamum, maka tidak masalah. Air itu tetap suci walaupun perubahannya lumayan parah, lumayan sampai coklat begitu, tidak masalah, tetap boleh bersuci dengan air yang sudah dicampur dengan debu. Tapi kalau selain itu, selain debu ataupun garam, hal-hal yang umumnya air itu terhindar, terjaga dari benda itu, za'faron, saffron itu kan dia kita beli, benda itu beli. Nah, umumnya air ya tidak tercampur dengan itu. Kemudian kita campurkan secara sengaja, kemudian perubahannya parah, maka itu berpengaruh terhadap status air sehingga dia tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Itu pembahasan ini adalah untuk hal-hal yang larut atau benda-benda yang larut dalam air. Tapi kalau benda-benda itu tidak larut, tidak masalah. Kecam air, kemasukan kayu, kemasukan kerikil, batu, tidak masalah. Itu tetap tidak merubah status air. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang bertanya? Baik, bagaimana menggunakan atau bersuci dengan air es yang mencair? Es kemudian kita rebus gitu ya. Atau ya pokoknya mencair gitu. Tidak apa-apa. Tetap suci dan mensucikan. Misalkan kita di daerah salju kita ambil, kemudian kita rebus mencair jadi air biasa, boleh digunakan untuk bersuci. Yang tidak boleh itu kalau es batu kita gosok-gosok. Kenapa? Karena tidak dikatakan sebagai mengalir. Basah iya, tapi tidak mengalir. Karena ada anggota-anggota yang dibasuh, ada anggota yang diusap. Anggota yang diusap kepala, ini masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau anggota yang dibasuh, maka dia mesti mengalir. Maka nggak cukup untuk basah aja, nggak cukup. Nah, kalau langsung pakai es batu itu ya, gitu. Tapi kalau misalkan dicairkan dulu, sudah jadi air normal biasa, air cair, maka boleh untuk bersuci dengan es yang sudah dicairkan. Mau panas ataupun dingin itu tidak masalah, tidak berpengaruh. Pengaruhnya itu kalau kita yakin bahwa kalau kita pakai air yang dingin ini kita ada bahaya. Mungkin kalau karena saking kedinginan kita malah jadi pingsan atau apa, nah itu haram karena membahayakan diri sendiri. Atau pakai air yang mendidih gitu langsung kita pakai untuk berwudu, itu sudah diyakini bahwa membahayakan diri sendiri, itu haram. Oke, ada yang lain lagi? Ya. Kolam yang kemasukan makanan berminyak, otomatis minyaknya itu keluar. Kolam yang kemasukan makanan yang berminyak. Jadi minyak itu termasuk, kalau minyak aja itu termasuk mujawir. Mujawir itu yang tidak larut dengan air. Yang gitu. Mungkin baunya dia agak berubah karena mungkin
karena mungkin sudah campur dengan makanannya gitu. Tapi dia tidak termasuk mujawir, nggak sampai merubah air. Tidak apa-apa. Ada lagi? Cara membersihkan najis. Kadang-kadang saya buang. Cara membuang najis harus syarat najis atau Ya, kalau untuk membuang najis, membersihkan najis itu mesti ngalir juga. Mesti ngalir. Jadi itu penting diperhatikan untuk proses menghilangkan najis itu yang pertama kita hilangkan bendanya dulu. Bendanya dulu kita hilangkan. Mungkin ada ompol atau mungkin kotoran cecak, itu bendanya itu kita hilangkan dulu. Kemudian kita biarkan sampai kering. Tempat itu namanya najis hukmi. Najis, hukumnya najis, tapi bendanya sudah tidak ada. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu masih ada bendanya. Ini najis aini. Kemudian setelah saya hilangkan, ini namanya najis hukmi. Hukumnya najis, lalu udah nggak ada ini. Tapi namanya najis hukmi. Habis kena ompol misalkan, terus dilap pakai tisu atau pakai kain, sudah tidak ada. Baunya sudah nggak bau pesing, warnanya rasanya sudah tidak ada. Tapi namanya najis hukmi. Najis hukmi inilah kita siram. Dan itu mesti ngalir. Mesti air itu sampai lewat dari area najis itu gitu. Bukan cuma dicur gitu, tapi kita dari samping kemudian melewati area najis itu. Kalau sudah lewat, ya sudah, itu sudah suci. Sehingga mesti ada ghusl. Mesti ada ghusl. Ghusl itu artinya mengalir. Ada lagi? kolam renang gimana? Gimana? Kolam renang umum. Kolam renang umum kolam renang umum itu kan jumlahnya sangat banyak tuh. Lebih dari 2 kolah itu ratusan atau bahkan mungkin ribuan kalau yang besar. Selama tadi itu kalau perubahannya tidak parah kan nanti kan ada campuran kaporit misalnya. Air itu kan umumnya memang tidak maksudnya bisa terhindar dari kaporit. Kaporit itu kan dimasukkan secara sengaja. Tadi itu kasusnya seperti tadi. Seperti air yang dimasukkan seperti air yang dicampur dengan teh atau dicampur dengan benda-benda lain yang umumnya air itu terjaga dari benda itu. Nah, kemudian perubahannya, kalau perubahannya sedikit, baunya tidak menyengat misalkan begitu, maka tidak masalah. Tapi kalau sampai betul-betul berubah sekali, maka itu bisa pengaruh terhadap kesucian air, atau mungkin bukan kesucian air, status bisa digunakannya untuk bersuci. Gitu. Ya tinggal dilihat aja perubahannya parah apa enggak. Tapi kalau enggak parah perubahannya, itu air berarti suci dan mensucikan, bisa gunakan untuk mandi ataupun wudu. Itu air kolam itu. Walaupun campur dengan kencing, gitu, maaf, campur dengan kencing, tapi kalau air itu 2 kula selama tidak berubah, gitu, dengan sebab najis yang bercampur itu, maka tidak masalah. Di air yang lebih dari 2 kula, lebih dari 190 liter, kemasukan najis, asalkan tidak berubah salah satu sifatnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, air cuma sak botol begini, kemasukan ketetesan najis, walaupun cuma setetes, tidak ada berubah sama sekali, warnanya, rasanya, baunya tidak berubah, maka karena dia kurang dari 2 kula, itu berubah menjadi mutanajis. Ada lagi? Tadi boleh apa enggak air campur minyak? Boleh, tidak apa-apa. Allahu Akbar, nggih. Jadi pahami nggih? Nah, ini kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita terkait air-air yang bercampur benda-benda yang suci itu. Tinggal kita nanti perhatikan bagaimana
bagaimana kasusnya, apakah air itu sampai berubah kemutlakannya ataupun sifat-sifatnya, itu pun masih diperinci lagi. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan dan beri taufik untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.